Halo Sobat Esen, salam pintar. Berjumpa lagi dengan Kak Rajab, tutor sosiologi @sen.id. Pada video kali ini, Kak Rajab akan membahas salah satu materi sosiologi, yaitu konflik sosial. Apa yang dimaksud dengan konflik sosial? Yuk kita belajar. Sobat Esen, pada materi konflik sosial ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Yang pertama, mengenai pengertian. Nah, selain pengertian, pasti suatu konflik ada faktor penyebabnya, yang berarti faktor penyebab konflik sosial. Selain faktor penyebab konflik sosial, ada juga bentuk-bentuk konflik sosial. Nah, mengenai bentuk-bentuk konflik sosial, ini nanti ada beberapa bentuk yang dijelaskan oleh beberapa para tokoh. Nah, di sini ada Sorjono Sukanto, ada Lewis Koser, Ralph Dahrendorf, maupun Ursula Learn. Oke, selain tokoh-tokoh tersebut, ada juga yang namanya bentuk-bentuk penyelesaian konflik sosial atau yang lebih dikenal dengan akomodasi atau bentuk-bentuk penyelesaian suatu masalah atau konflik sosial. Kemudian yang selanjutnya ada konflik sosial berdasarkan sifat, yaitu ada konflik konstruktif dan ada konflik destruktif. Selain konflik berdasarkan sifat, ada juga dampak konflik. Nah, dampak konflik ini nanti kita bisa membagi dua juga. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Jadi tidak semua konflik berakibatkan terjadinya suatu hal yang berdampak negatif ya, tetapi ada juga dampak konflik yang bersifat positif. Oke, langsung saja yang pertama mengenai pengertian. Apa yang dikatakan dengan konflik sosial? Kita tahu bahwa yang namanya konflik itu suatu masalah yang sering kita lihat di dalam masyarakat. Tidak ada yang tidak pernah mengalami konflik. Begitu konflik dengan diri sendiri, konflik dengan keluarga, atau bahkan konflik dengan masyarakat secara umum. Nah, jadi pengertian konflik adalah yang pertama mengenai pengertian konflik. Konflik dapat terjadi karena adanya suatu benturan. Ya, benturan kepentingan. Kemudian selain kepentingan, pendapat ya. Kemudian ada benturan ideologi dan lain sebagainya yang melibatkan dua kelompok atau lebih. Oke, ini dua kelompok atau lebih. Nah, jadi konflik ada benturan kepentingan, keinginan, pendapat, ideologi yang melibatkan dua kelompok atau lebih. Adanya perbedaan-perbedaan tersebut dapat menyebabkan terjadi konflik. Nah, kira-kira apa yang menjadi faktor penyebab konflik? Oke. Faktor penyebab konflik ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah perbedaan individu. Oke, setiap orang pasti memiliki ciri-ciri tersendiri, pasti memiliki ideologi sendiri, pasti memiliki kepentingan sendiri, ya, memiliki pola pikir sendiri. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut terkadang bertentangan dengan orang lain. Apa yang kita inginkan belum tentu orang lain menginginkan. Jadi adanya benturan seperti itu dapat memicu terjadi konflik karena ada perbedaan antar individu. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan latar belakang. Latar belakang kebudayaan.
Kita contohkan seperti Indonesia ya. Indonesia merupakan salah satu negara yang majemuk, yang multikultural, yang memiliki keberagaman dalam berbagai hal, baik itu suku, agama, etnis ya, adat istiadat dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, terkadang ada suatu kelompok yang mementingkan kelompoknya, yang menganggap kelompoknya lebih baik, menganggap remeh kelompok yang lain, budaya yang lain, itu bisa mengakibatkan terjadi konflik. Nah, itu yang dikatakan dengan adanya perbedaan latar belakang kebudayaan, itu akan rentan terjadinya konflik sosial. Oke, selanjutnya, faktor penyebab konflik adalah terjadi perubahan yang cepat. Perubahan yang cepat. Kita tahu bahwa suatu perubahan tidak semua orang dapat menerimanya. Ada orang yang dapat menerima perubahan, ada orang yang tidak dapat menerima perubahan. Kita contohkan ya, di Indonesia juga masih banyak sekali suku-suku pedalaman yang mereka tidak mau menerima unsur-unsur kebudayaan dari luar. Nah, ketika sesuatu hal dipaksakan kepada mereka, itu pasti akan memicu terjadinya konflik. Atau kita contohkan lagi, misalkan dalam pembangunan, dalam suatu perubahan, itu banyak juga orang-orang yang dikorbankan, ya. Misalkan pembangunan jalan. Nah, pemerintah dalam membangun jalan, misalkan banyak menggunakan tanah-tanah warga. Nah, pasti banyak warga juga yang tidak mau menerima. Walaupun mereka dibayar, terkadang itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh warga tersebut. Nah, itu juga sering terjadi konflik. Adanya suatu perubahan pembangunan, tetapi ada juga yang menentang terjadinya pembangunan tersebut. Nah, terjadi suatu perubahan yang begitu cepat di dalam masyarakat, terkadang juga dapat memicu terjadinya konflik sosial. Oke, selanjutnya, suatu konflik ya secara umum juga disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan. Oke, selain perbedaan kepentingan, adanya dominasi suatu kelompok. Biasanya terjadi dominasi suatu kelompok, yaitu ada kelompok yang kuat dapat mengawasi, dapat mendominasi kelompok yang lemah. Nah, sehingga terjadi perdebatan, sehingga terjadi suatu konflik. Dan lain sebagainya ya, masih banyak lagi faktor-faktor penyebab terjadi konflik di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya, selain faktor penyebab konflik, di sini ada juga bentuk-bentuk konflik sosial ya. Nah, di sini ada menurut Soerjono Sukanto, Lewis Koser mengenai konflik realistik dan non-realistik, kemudian Ralph Dahrendorf, Ursula Le dan sebagainya. Nah, dan juga mengenai bentuk-bentuk penyelesaian konflik, ini berkaitan dengan akomodasi ya. Nanti ada mediasi, adjudikasi, arbitrasi, kemudian stalemate dan lain sebagainya. Begitu juga ada konflik konstruktif, destruktif dan sebagainya. Jadi untuk pembahasan lebih lanjut mengenai pokok-pokok yang kakak jelaskan tadi, Sobat Esen dapat mengunjungi website adsen.id. Sobat Esen, demikianlah pembahasan mengenai konflik sosial. Semoga Sobat Esen dapat memahaminya ya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, Sobat Esen dapat mengunjungi website adsen.id. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam pintar. Sekian Sobat Adsen untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsen juga bisa mengunjungi adsen.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsen, salam pintar!